Perkenalkan, nama saya Nilis Manjutak. Saya S1 Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya lulusan dari Universitas HKBP Indonesia Medan. Saat ini saya berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Video ini sebagai syarat rekrutmen guru pedalaman dari Yayasan Tangan Pengharapan. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Ketua kelas kita, ya silakan nak pimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Baik, ibu akan absen dulu ya, supaya ibu tahu siapa yang tidak hadir. Kita mulai dari Feni, hadir ya. Abigail, hadir. Oke. Novita, hadir. Oke, hadir. Roni, hadir. Roni mana? Oke, hadir. Erika di mana? Iya, oke, hadir. Ratarina, oke, hadir. Joshua mana? Tidak hadir. Kemana dia? Sakit? Ada suratnya? Oke, Joshua sakit ya. Selanjutnya Eros, mana Eros? Oke, hadir. Feni mana? Feni, oke. Rasmina, oke, hadir. Jadi satu orang saja ya. Oh, ini ada lagi Deborah. Oke, hadir. Oke. Jadi ibu sudah absen. Sekarang kita lanjutkan ke pelajaran. Sebelumnya ada tugas yang ibu berikan di minggu lalu? Ada? Ya, apa itu tugasnya? Memahami teks berita. Iya. Jadi ibu di minggu lalu sudah menyuruh kalian untuk mencari informasi tentang teks berita sebelum kita belajar tentang teks berita di hari ini, supaya kalian juga paham sedikit banyaknya ketika ibu menjelaskan. Baik, sebenarnya teks berita itu apa? Ayo, apa itu teks berita? Apa? Eros, apa itu teks berita? Oke. Tentang sebuah kejadian. Oke. Selanjutnya Angel, apa itu teks berita? Sebuah kabar. Oke. Jadi kita akan menyimpulkan teks berita itu apa sebenarnya. Jadi teks berita itu merupakan sebuah cerita nyata ataupun informasi mengenai sesuatu hal kejadian, mengenai suatu kabar maupun pemberitahuan secara nyata dan secara fakta. Jadi setiap berita-berita yang dimuat itu, baik misalnya kita bisa lihat di televisi ataupun kita dengar di radio, maupun berita-berita yang kita baca di koran. Siapa yang pernah baca koran? Semua ya? Iya. Jadi berita-berita yang dimuat di dalam koran itu adalah berdasarkan fakta, tidak sekedar berita yang dibuat-buat saja. Jadi kalian juga harus paham bahwa berita itu memiliki ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri teks berita? Oke, teks berita itu harus bercirikan faktual. Apa arti faktual? Faktual itu apa? Siapa yang tahu apa itu faktual? Apa? Kenyataan, nyata. Ya,
Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, berdasarkan pengertian teks berita, bahwa kejadian itu terjadi secara nyata, berdasarkan fakta. Bisa kita lihat, bisa kita rasakan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi. Oke, yang kedua adalah aktual. Aktual. Kalau dikatakan dia aktual, itu apa? Apa itu aktual? Ya, jadi kalau dikatakan aktual berarti kejadian itu masih hangat dibicarakan, masih baru saja terjadi. Jadi apa sekarang berita yang sedang hangat dibicarakan? Kira-kira apa? Banyak ya kejadian-kejadian viral ya hari ini. Oke, ya. Jadi cerita maupun berita-berita itu, berita yang hangat itu ya, itulah yang dinamakan dengan aktual. Kemudian apa lagi cirinya? Unik dan menarik. Oke. Sebuah berita itu harus unik dan menarik. Kenapa? Supaya orang-orang juga tertarik membaca teks berita yang dibuat. Jadi ada berita-berita yang orang lain tidak terlalu suka membacanya karena memang berita tersebut tidak up to date, tidak menarik seperti itu. Oke? Jadi sebuah berita harus unik dan menarik. Oke. Selanjutnya adalah komunikatif. Artinya teks berita yang dimuat itu atau berita yang disusun itu harus komunikatif. Artinya orang lain bisa memahami apa yang menjadi isi atau topik utama dari teks berita tersebut. Oke. Dalam membuat sebuah teks berita kita harus paham apa yang menjadi unsur-unsur teks berita, apa yang menjadi bagian-bagian dari teks berita tersebut. Oke? Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, unsur teks berita itu kita harus ingat apa? 5W tambah 1H. 5W tambah 1H. 5W tambah 1H itu apa? Ayo, apa? Siapa yang tahu? Atau selain 5W tambah 1H itu kata lainnya apa? Apa? Adik Simba. Oke. Adik Simba. Adik Simba. Coba sebutkan, apa itu adik Simba? Apa? Oke, di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Atau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? What? Who? When? Where? Why? How? Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa? Apa? Apa yang terjadi? Misalnya, apa yang terjadi? Kebakaran hutan, banjir, seperti itu. Oke, yang kedua adalah di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Misalnya di Los Angeles. Terus misalnya di Sumatera Utara. Oke, jadi di mana? Tempatnya itu di mana? Kemudian yang ketiga adalah kapan. Oke, kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya dini hari, atau siang hari, atau mungkin pukul 4 pagi, atau mungkin malam hari. Jadi di mana? Nyatakan keterangan kapan? Nyatakan keterangan waktu. Oke. Kemudian setelah kapan, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Misalnya siapa? Misalnya kepala desa, misalnya dua pemuda, orangnya, pelakunya. Seperti itu. Oke, yang ketiga yang kelima, mengapa?
mengapa peristiwa itu terjadi? Apa? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Misalnya karena mengapa kebakaran terjadi? Karena si anak lalai, lupa cabut arus listrik sehingga terjadi kebakaran. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana proses terjadinya. Misalnya, bagaimana proses terjadinya banjir tersebut? Pada pukul 3 dini hari terjadi hujan deras. Kemudian hujan deras memenuhi selokan sehingga selokan ini menyebabkan banjir. Jadi ada dia proses terjadinya. Misalnya dari pukul sekian ke pukul sekian, ada kejadian-kejadian atau proses-proses maupun tahapannya. Kemudian kita akan menentukan unsur berita berdasarkan yang sudah Ibu jelaskan tadi dari sebuah teks berita. Teks beritanya, oke, dari penjelasan yang Ibu sudah sampaikan tadi, mulai dari pengertian, unsur-unsurnya, kemudian kita akan melanjutkan tentang bagian-bagian dari teks berita atau teks berita. Yang pertama itu kepala berita. Jadi bagian yang pertama adalah kepala berita. Coba kita perhatikan sebuah teks berita, pasti ada yang namanya judul berita. Judulnya ada di mana? Di atas ya. Jadi letak kepala kita ada di atas. Demikian juga yang namanya teks berita. Letak dari kepala berita selalu ada di atas. Jadi kalau kalian lihat contoh teks berita, itu ada judulnya kan? Nah, judul besarnya itu bisa dikatakan sebagai kepala berita. Ya. Jadi coba lihat di dalam buku kita. Ya. Ya, di situ dalam buku itu ada yang namanya kepala berita, bagian atasnya. Oke? Selanjutnya adalah tubuh berita. Tubuh berita. Kalau dikatakan dia tubuh berita, tubuh kita di bagian mana? Tengah ya. Ya. Dalam tubuh kita ini ada organ-organ penting, ya kan? Sinilah organ pernapasan, pencernaan, lambung, usus, semuanya ada di bagian tubuh. Nah, begitu juga dengan teks berita. Di bagian tubuh berita ini, disitulah terkandung intisari atau inti ataupun isi utama dari teks berita tersebut. Misalnya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, kemudian kapan, siapa, semuanya itu terkandung di dalam tubuh berita. Kalau kita baca di bagian tubuh itulah semuanya isi maupun hal-hal yang penting dari teks berita. Oke, selanjutnya adalah ekor berita. Ekor berita ya. Jadi kalau dia ekor berita itu berada di mana? Di akhir ya. Di akhir berita, di paling belakang. Sebenarnya kalau dia ekor berita itu bersifat opsional ya. Tidak harus selalu ada ekor berita. Karena ekor berita ini merupakan simpulan akhirnya. Jadi ada beberapa berita yang tidak memiliki ekor berita. Jadi kita bisa baca beritanya apakah dia memang memiliki ekor berita atau tidak. Intinya adalah ekor berita selalu ada di mana? Di akhir. Oke, bagus. Ibu harap kalian sudah paham mengenai struktur, bagian, serta unsur-unsur teks berita dan juga pengertian dari teks berita tersebut.
Jadi ibu tidak hanya menyampaikan teori saja tentang teks berita itu apa, usulnya bagaimana tanpa kalian pahami. Sekarang ibu akan menugaskan kalian untuk membuat sebuah teks berita. Bagaimana caranya, Bu? Oke, yang pertama adalah kalian menentukan topiknya dulu ya. Topiknya kira-kira saya mau buat berita apa ya? Entah kebakaran, banjir, atau berita-berita kecelakaan misalnya. Tapi berita yang kalian buat ini harus berdasarkan fakta, jangan dikarang. Jadi memang kejadian-kejadian yang nyata ya, ada buktinya. Jadi misalnya saya mau membuat berita tentang keramaian di pasar. Saya akan pergi ke pasar untuk melihat langsung kejadiannya. Kemudian yang saya lihat ini akan saya jadikan sebagai sebuah teks berita. Jadi setelah kalian membuat judul atau topik yang ingin kalian buat, maka kalian tentukan atau melakukan observasi langsung terhadap kejadian. Kemudian kalian susunlah apa yang kalian lihat itu menjadi sebuah berita. Nah, di minggu depan berita yang kalian susun berdasarkan struktur bagian-bagian berita itu akan kalian presentasikan di depan kelas, dan ibu akan menyuruh kalian untuk membacakannya di depan kelas. Dan demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian memahami materi yang sudah ibu sampaikan. Jangan lupa juga untuk mencatat materi kita pada hari ini supaya minggu depan ketika ibu tanya kalian betul-betul paham. Oke? Oke, semua paham? Oke, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mimpin doa? Sekretaris kelas, silakan pimpin doa. Baik. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah ibu sampaikan. Tetap semangat dan tetap rajin belajar. Sampai jumpa di minggu depan ya. Baik, terima kasih.